Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Nyuraling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Gila, udah mau di penghujung tahun aja di tahun 2023 ini. Dan gue pengen bahas apa ya? Mungkin gini. Selain perpindahan Marquez yang dari Honda ke Gresini Racing yang bikin gue bertanya-tanya apakah bakal kayak gimana nanti performanya di Gresini Racing si Marc Marquez ini. Ada satu pembalap yang cukup menarik perhatian gue di performanya, dia kayak meledak gitu di 2-3 tahun terakhir ini, dan udah jadi jurdun juga gitu loh di Moto3, begitu juga di Moto2, udah jurdun lah pokoknya. Dan di musim 2024 ini nanti dia bakalan naik ke kelas MotoGP dan pakai motor KTM Tech 3 gas-gas. Rider tersebut adalah Pedro Acosta. Mungkin di sini gue bakal bahas perihal gue awal mula nonton Pedro Acosta dan kemudian prediksi gue buat musim debut Pedro Acosta di MotoGP nanti. The Sharks, sang julukan Pedro Acosta, bakal membawa beban sebagai rising star kalau kata gue, karena emang performa dia itu luar biasa banget di 3 tahun terakhir, 3 tahun awalnya di dunia balap MotoGP jadi gitu. Pas udah masuk bener-bener di MotoGP-nya, gue nonton nih anak dari tahun 2021 pas musim rookie-nya di kelas Moto3. Gila, itu di musim pembuka, di balapan pembuka di Qatar, dia start dari pit, lu bayangin. Terus habis itu bisa menang, itu gimana caranya cuy? Dan banyak pengamat yang bilang, wah yaudah ini the next Marquez ini. Emang cara bawa motornya beda lah pokoknya, udah kayak gila, beda lah style balapannya, apa segala macam, pokoknya udah kayak ini the next Marquez gitu. Dan di musim 2021 itu dia langsung raih gelar Jurdun. Gila, nggak bisa ngebayangin gue gimana caranya, baru musim debut, baru dari Rookies Cup lo 2020, 2021 langsung Jurdun lagi. Gila, 2021 tuh luar biasa emang. Nah, masuk 2022 pas di Moto tuh dia udah naik kelas dan dia masih butuh adaptasi gitu loh. Musim awalnya juga nggak berjalan bagus gitu loh di Moto2, karena emang Moto2 tuh beda sama Moto3, yang karakteristik motornya tuh beda jauh. Ya cc-nya juga beda jauh gitu loh. Yang satu 750, yang di Moto3 itu 250 cc. Lu bayangin aja cc-nya udah beda jauh banget gitu loh. Tapi di musim 2022 itu dia raih hasil yang juga nggak jelek-jelek banget lah, bagus justru, bisa raih hasil 3 kemenangan plus 2 podium, 2 jadi 5 podium lah selama di kelas Moto2 di musim debutnya itu, dan berhasil finish di posisi kelima klasemen. Luar biasa banget emang. Nah, masuk di musim 2023, Pedro Acosta berhasil tampil konsisten dan keluar sebagai jurdun di kelas intermediate, yaitu kelas Moto2. Dan di musim keduanya ini dia tampil luar biasa juga gitu loh, dan tampil yang bener-bener kayak gak ada beban lah pokoknya, karena udah belajar juga dari musim lalu kan, kayak banyak crash, tampil juga nggak begitu bagus pas awal-awal, jadi dia kayak belajar dulu. Habis itu di musim keduanya dia stay di Moto2 dan belajar nih gimana cara bawanya biar nggak crash, biar nggak bikin kesalahan lah di tahun keduanya. Dan ternyata dia berhasil tampil konsisten dan bagus banget dan layak buat jadi jurdun di kelas Moto2 di tahun 2023 kemarin. Luar biasa memang Pedro Acosta. Dan di musim 2024 ini Pedro Acosta udah dijanjiin juga bakal naik ke MotoGP oleh KTM dan langsung gabung ke gas-gas dan bertandem lagi dengan Augusto Fernandez. Dan ya, Pol Espargaro digeser jadi pembalap cadangan atau jadi pembalap mengunci maksud gua gitu. Kesian ya. Emang kalau misalnya gue suruh pilih sih, Pola harus mau nggak mau harus dibuang, karena emang ya dia cedera juga pas lagi awal-awal musim kan, karena emang crash waktu itu. Mau nggak mau harus digusur. Tadinya mau Augusto, cuman Augusto juga tampilnya lumayan bagus gitu loh di musim kemarin, justru bisa raih posisi 4 waktu di Prancis. Luar biasa emang. Kalau misalnya gue berkaca dari hasil tes pramusim yang di Valencia kemarin itu kan, dia diikut tes juga tuh di tes pramusim Valencia. Itu kemarin Pedro Acosta kelihatannya senang aja gitu loh bawa motor baru, dan karena emang dia masih muda juga dan adrenalinnya kayak ketantang gitu loh buat naik motor baru. Jadi kayak
wih anjing nih motor enak juga ya, gini motornya menantang juga gitu. Kalau misalnya dari hasil tes ya nggak bisa jadi acuan lah, karena emang nanti lah baru debutnya di 2024 nanti. Dan apakah bakal menonton nanti kayak mantan pembalap lulusan KTM yang lain? Ya kita nggak tahu sih, tapi nanti lihat aja lah. Di sini secara garis besar Pedro Acosta masih debutan, jadi gue bisa bilang 30-70% lah. 30-nya ngarah ke yang bagus, 70-nya masih ngarah yang ke belum bagus lah, atau masih kayak belum tahu kayak gimana nanti performanya, karena emang masih musim debut juga buat dia di kelas para raja. Kenapa gue ngasih segitu? Karena semenjak KTM bikin tim satelit di 2019, para pembalap lulusannya yang dari Moto2 itu di 2020 nggak ada bersinar-bersinarnya pak. Kayak ya ambil contoh aja kayak Iker Lecuona, Remy Gardner, Raul Fernandez. Yang prematur tuh Iker Lecuona 2019 kan debutnya baru di balapan terakhir kan. Itu kayak apa nih, gue juga baru denger gitu loh. Dan yang bikin gue lebih nyesek lagi tuh Remy Gardner sama Raul Fernandez. Padahal ekspektasi gue waktu itu udah gede banget, udah bakal bagus lah pokoknya gitu. Pas 2022 lah anjing jadi jelek banget. Kurang banget gitu loh. Taringnya nggak ada sama sekali. Kayaknya gue udah berekspektasi lebih gitu loh ke mereka berdua waktu itu di musim 2022. Taunya malah kayak di belakang doang anjir. Nah, gue nggak mau kejadian kayak Pedro Acosta ini nanti. Udah dikasih ekspektasi tinggi, udah gitu pakai dijulukin the next Marquez juga gitu loh. Dan beberapa pengamat atau para pembalap senior MotoGP itu mereka bakal bilang bagus gitu loh. Walaupun ada beberapa yang bilang Pedro butuh adaptasi. Tapi kalau dari gue sendiri itu mending ya lihat dulu lah paruh musim pertama gitu loh. Balapan awal, karena emang patokan gue buat nilai ini performanya bakal oke nggak nih di awal-awal ronde nih, bakal kayak gimana gitu loh di paruh musim. Kalau oke, gue bisa bilang wah ini bakal bagus nih performanya di kelas MotoGP, atau masa depannya bakal terjamin lah di MotoGP gitu loh. Motor Tech 3 secara musim lalu sih menurut gue bisa dibilang ya oke sih sebenarnya, cuman ya ada kurang lah, agak kurang gitu, masih ada yang perlu ditingkatin lah performanya. Cuman buat musim depan ya kita bakal lihat lah Pedro Acosta bakal tampil menggila atau justru melempem kayak pembalap lulusan Moto2 yang lainnya. Gitu aja menurut gua. Ya emang susah sih kalau emang udah dikasih julukan the next Marquez atau apalah. Masih muda pak, kesian soalnya. Dikit-dikit pembalap baru naik gitu loh, baru bagus gitu loh di Moto3, Moto2. Ya iya sih emang udah ada sih pembalap yang udah juara di kelas ringan, kelas menengah, terus habis itu Jordan juga di ini. Ada sih udah dua sih, Marquez sama Rossi. Ya gue pengen lihat aja nanti nih Pedro bakal bisa nggak nih lawan ekspektasi dikasih beban setinggi itu gitu. Karena rising star. Tapi gue bakal feeling kayak ya udahlah mungkin belajar dulu di musim debutnya ini gitu. Ya, mungkin itu aja video terakhir gue di tahun 2023 ini. Kalau misalnya masih ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum. Kalau ada yang salah mau dikoreksi. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe.